Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi tayyibin tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma arzuqna al-ikhlasa fi niyyati wal qawli wal amal wa ba'du. Ila nabiyil mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wa syuhada was salihin, khususan ila sultan al-awliya Syekh Abdul Qadir al-Jilani wa Syekh Ahmad Ar-Rifai wa Syekh Baha'iddin al-Naqsyabandi wa Syekh Abdullah al-Harari. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat, pemirsa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan kita untuk bisa kembali bersama-sama dalam mengkaji buku Ahkamun Nisa, tanya jawab seputar permasalahan perempuan. Semoga kebersamaan kita pada malam hari ini diberkahi oleh Allah dan kita semuanya yang hadir mendapatkan ilmu yang manfaat barokah fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, keluarganya, serta seluruh umat Islam yang mengikuti beliau ila yaumil qiyamah. Hadirin rahimakumullah, kita ikhlaskan niat kita masing-masing, kita ngaji lillahi ta'ala. Kita sampai pada pertanyaan nomor 9. Tetapi sebelumnya seperti biasa kita akan menjawab pertanyaan yang diajukan oleh peserta kajian ini. Ada satu pertanyaan yang disampaikan kepada saya terkait dengan pelajaran kita pada malam Jumat yang lalu. Dikatakan bahwa pada Jumat yang lalu telah diterangkan seorang perempuan yang darah haidnya berhenti 1 menit sebelum maghrib, maka dia wajib untuk mengqadha sholat asar, dan yang bisa dijamak dengan asar yaitu sholat zuhur. Jadi dia wajib untuk mengqadha sholat asar dan sholat zuhur. Pertanyaan yang disampaikan kepada saya, apakah sholat itu wajib secara langsung dilaksanakan di waktu maghrib itu? Dan apakah sholatnya itu harus berurut zuhur kemudian asar, atau boleh dibalik asar kemudian zuhur? Jawabannya tidak harus secara langsung. Karena dia meninggalkan sholat itu adalah karena uzur. Sehingga dia tidak wajib secara langsung mengqadha sholat zuhur dan asar di waktu maghrib malam itu.
tetapi mungkin dia melakukannya, mengqadha'nya pada waktu Isya misalnya, atau pada waktu yang lainnya. Yang pasti dia memiliki kewajiban qadha' asar dan zuhur. Kemudian yang kedua, tidak harus berurut zuhur kemudian asar, tapi bisa dilakukan zuhur kemudian asar, atau boleh juga dibalik asar kemudian zuhur. Yang paling utama dalam mengqadha itu ya berurut, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Misalnya kalau qadhanya itu 5 waktu, tetapi seandainya dibalik, misalnya dia sholat asar dulu baru zuhur, maka itu juga tidak masalah. Jadi ini jawaban dari pertanyaan yang diajukan. Nah, semoga bisa difahami. Kemudian kita lanjutkan pada pertanyaan nomor 9. Silahkan nanti jika ada yang ditanyakan, tetapi tidak secara langsung di forum ini, diajukan lewat chat atau lewat Facebook, sehingga nanti minggu depan bisa kita jawab. Tetapi yang terkait dengan tema yang sedang kita bahas, karena pertanyaan itu nanti akan kita masukkan dalam buku ini. Pertanyaan ke-9, setelah mengeluarkan darah selama 10 jam belum mencapai batas minimal haid, karena batas minimalnya itu 24 jam. Seorang perempuan darahnya telah berhenti keluar, maka dia kemudian, karena sudah berhenti, dia kemudian sholat. Dia akan tidak mandi, tidak wajib mandi karena masih 10 jam. Dia istinja, kemudian dia wudhu, kemudian sholat, dan dia melakukan hubungan suami istri. Namun keesokan harinya darah tersebut kembali keluar, dan jika ditambahkan dengan 10 jam berikutnya, maka telah mencapai batas minimal haid, yaitu 24 jam. Bagaimana hukum sholat dan hubungan suami istri yang telah dilakukannya? Nah, karena apa? Di sini terbukti ternyata dia telah sholat di waktu dia haid. Dia telah terbukti dia melakukan hubungan suami istri di waktu haid, yang itu hukumnya pada dasarnya adalah haram. Nah, bagaimana jawabannya? Perempuan tersebut telah terbukti melakukan sholat dan hubungan suami istri di waktu haid, karena ternyata darahnya tadi setelah sempat berhenti dari ketika 10 jam, ternyata kemudian besoknya keluar lagi dan mencapai 24 jam, dan semuanya itu berarti haid. Terbukti dia telah melakukan sholat di waktu haid, terbukti dia telah melakukan hubungan suami istri di saat haid. Jika ini dilakukan pada saat darah masih keluar, maka hukumnya adalah haram. Namun karena ketika dia sholat dan melakukan hubungan suami istri tersebut, zahirnya, zahir itu yang tampak, yang terlihat, dia telah berhenti mengeluarkan darah, dan darah yang keluar belum mencapai batas minimal haid karena masih 10 jam, maka dia tidak berdosa. Jadi sholatnya dia tidak kena dosa, hubungan suami istri yang dia lakukan juga tidak ada dosanya. Kenapa? Karena zahirnya ketika dia melakukan sholat dan hubungan suami istri itu dia tidak haid. Ya, itu zahirnya dia tidak sedang haid, karena memang darah yang keluar belum mencapai batas 24 jam, batas minimal 24 jam. Bahkan apa yang dilakukan oleh perempuan tersebut telah benar, tidak salah. Dia sholat itu sudah benar. Kalau dia nggak sholat malah salah. Karena apa? Karena dia zahirnya nggak haid. Jika dia nggak sholat misalnya
dia mengatakan saya tunggu dulu lah, misalnya nggak usah sholat, jangan-jangan besok keluar, itu malah salah. Yang benar memang dia mengerjakan sholat karena zahirnya darah berhenti dan belum mencapai batas minimal karena masih 10 jam, maka yang benar yang dia lakukan dia adalah mengerjakan sholat. Dan apabila dia melakukan hubungan suami istri juga boleh karena memang zahirnya dia tidak haid. Karena manusia menghukumi sesuatu berdasarkan yang zahir, yang terlihat. Kita manusia nahkumu bizzahir, nahkumu bizzawahir. Kita berhukum, menetapkan hukum itu berdasarkan yang terlihat, yang tampak oleh kita. Wallahu yatawalla bisarair, dan Allah itu yang mengetahui sesuatu yang siri, yang tidak terlihat. Itu Allah yang mengetahui apakah perempuan ini haid apa enggak. Pada hakikatnya Allah yang mengetahui ketika nanti apakah setelah 10 jam itu nanti akan keluar lagi apa enggak. Itu Allah yang mengetahui, sedangkan perempuan itu taunya darahnya berhenti. Ya sudah, belum sampai 24 jam batas minimal, berarti dia enggak haid, maka dia istinja, sholat, kemudian jika dia menghendaki melakukan hubungan suami istri, enggak tahunya besoknya dia kemudian nyambung, darahnya keluar lagi. Allah mengetahui akan keluar apa enggak karena Allah yang menciptakannya, tetapi perempuan itu enggak tahu, maka perempuan itu menghukuminya secara zahir dan dia tidak berdosa jika dia melakukan sholat dan puasa, meskipun sholat dan melakukan hubungan suami istri, meskipun ternyata terbukti bahwa dia telah melakukannya di saat haid. Sudah bisa dipahami ya? Nah, pertanyaan yang berikutnya, nomor 10. Apa saja yang diharamkan bagi seorang perempuan yang sedang haid? Apa saja yang diharamkan bagi seorang perempuan yang sedang haid? Ini di awal ini kita menjelaskan hal-hal yang dasar, yang sangat penting dan mendesak untuk diketahui. Jawaban, diharamkan bagi seorang perempuan yang haid pertama melakukan sholat. Haram bagi seorang perempuan untuk melakukan sholat. Banyak dalil yang menunjukkan tentang hal itu. Di antaranya sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, "Alaisa idza hadat lam tusalli wa lam tasum." Rasulullah bersabda, bukankah seorang perempuan itu apabila dia sedang haid maka dia tidak puasa, tidak sholat dan juga tidak puasa? Nah, di sini Nabi tidak untuk bertanya, tetapi pertanyaan untuk memastikan, untuk menetapkan bahwa seorang perempuan yang sedang haid itu tidak boleh untuk sholat dan juga tidak boleh untuk berpuasa. Di dalam hadis yang lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Fa'idha aqbalatil haidatu fatruki as-shalah. Fa'idha aqbalat al-haidatu fatruki as-shalata." Apabila haid itu telah datang, maka tinggalkanlah sholat. Nah, artinya sholat bagi perempuan yang haid itu hukumnya adalah haram. Yang kedua adalah tawaf. Tawaf itu juga diharamkan karena diantara syarat sah tawaf itu harus dilakukan oleh orang yang suci, baik dari hadas kecil maupun dari hadas besar. Maka seorang perempuan yang haid dia haram untuk melaksanakan tawaf. Dasarnya diantaranya sabda dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "If'ali ma yaf'alul hajju
ghaira alla tatufi bil baiti hatta tathuri if'ali ma yaf'alul hajju. Lakukanlah apa yang dilakukan oleh orang yang haji, ghaira alla tatufi, hanya saja janganlah kamu perempuan itu tawaf bil baiti, di Ka'bah, hatta tathuri, sampai kamu suci. Muttafaqun alaih. Jadi semua amalan haji bagi orang perempuan yang sedang haji dan dia sedang haid, boleh dia melakukan amalan lainnya. Dia boleh untuk misalnya wukuf di Arafah, dia boleh untuk sa'i, dia boleh untuk melempar jamarat, dia boleh untuk mabit di Mina, mabit di Muzdalifah. Boleh dia melakukan amalan-amalan haji selain satu, yaitu tawaf bil bait, tawaf di Ka'bah al-Musyarrafah, mengelilingi Ka'bah 7 kali, yang disebut dengan tawaf, itu yang diharamkan bagi perempuan yang sedang haid. Nah, ini dalilnya. Kemudian yang berikutnya adalah mushaf. Itu begini, menyentuh, membawa. Kita tahu dasarnya diantaranya disebutkan la yamussuhu illal mutahharun. Tidak boleh menyentuh mushaf Al-Quran kecuali orang yang suci. Dalam hadis disebutkan la yamussul qur'ana illa tahirun. Tidak boleh menyentuh Al-Quran kecuali orang yang suci. Maka orang yang berhadas kecil dan juga berhadas besar, perempuan yang haid, itu bawa Al-Quran. Kemudian dia membaca Al-Quran, hukumnya haram. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yaqra al-junubu wal haidu syai'an minal Qur'an. La yaqra al-junubu wal haidu syai'an minal Qur'an. Tidak boleh orang yang junub dan orang yang haid, perempuan yang membaca syai'an minal Qur'an. Artinya Al-Quran tidak diperbolehkan. Membaca Al-Quran meskipun hanya, hukumnya haram. Karena tadi di dalam hadisnya bagaimana? Syai'an minal Qur'an. Syai'an itu meskipun sedikit, meskipun satu huruf, meskipun satu kata. Perempuan yang haid tidak boleh membaca Al-Quran. Demikian juga orang yang junub. Kemudian yang berikutnya adalah tentang, ada nanti beberapa rincian ditanyakan di belakang. Ini kita berbicara secara global terlebih dahulu. Selanjutnya adalah berdiam di masjid. Berdiam di masjid. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, inni la uhillul masjida lihaidin wala junubin. Inni la uhillu, sesungguhnya aku Nabi tidak menghalalkan al-masjidah, masjid, lihaidin wala junubin, untuk perempuan yang haid dan seseorang yang junub. Kalau junub bisa laki-laki, bisa perempuan. Kalau haid pasti perempuan. Jadi masjid tidak dihalalkan untuk perempuan yang haid dan orang yang junub. Tidak boleh berdiam diri di dalam masjid. Kemudian yang berikutnya, yang haram bagi perempuan yang haid adalah mempersilahkan suami melakukan istimta, bersenang-senang dengan bagian tubuhnya antara pusar dan lutut. Ini dalam mazhab Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Kalau jima, hubungan suami istri, jelas itu diharamkan. Kemudian istimta, bersenang-senang di bagian tubuh di antara pusar dan lutut tanpa hail, tanpa penghalang, itu juga diharamkan. Berarti jika ada penghalang atau di atas pusar di bawah lutut, maka itu diperbolehkan. Nah, inilah beberapa hal yang diharamkan bagi
seorang perempuan yang haid. Dasar yang terakhir tadi adalah banyak sekali dalam hadis, diantaranya karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ini Sayyidah Aisyah yang berkata, istri Nabi, beliau mengatakan karena Rasulullah ya'muruni fa'attaziru fayubashiruni wa ana haid. Beliau mengatakan aku memakai sarung, artinya memakai kain, dan beliau kemudian menyentuhku dalam keadaan aku itu sebagai perempuan yang haid. Artinya ada hail, ada penutup, maka itu diperbolehkan. Jika tidak ada penutup di antara pusar dan lutut, istimta, itu hukumnya adalah haram. Hadirin rahimakumullah. Nah, selanjutnya pertanyaan pengembangan dari apa yang tadi telah kita sebutkan satu persatu. Tadi kita sebut hal-hal yang haram secara global. Sekarang muncul pertanyaan berikutnya. Bolehkah seorang perempuan membaca wirid yang berupa ayat Al-Quran seperti ayat kursi, muawidzatain, dan semacamnya? Nah, sebagian kita memiliki wirid atau zikir. Ya, wirid itu sesuatu yang kita lakukan secara rutin pada waktu yang sama. Bisa harian, bisa mingguan, bisa bulanan, bisa tahunan. Nah, yang pasti amalan itu kita rutinkan. Wirid itu bisa berupa puasa, bisa berupa seperti ini pengajian, misalnya setiap malam Jumat saya di Majelis Taklim Baitul Iman misalnya. Ini namanya kita wiridkan. Ketika kita tetap kita laksanakan, maka secara istiqomah, maka itu wirid, tidak harus berupa bacaan. Tetapi sebagian kita itu memiliki wirid yang berupa bacaan. Yang bacaan itu bisa berupa ayat-ayat Al-Quran. Kita misalnya membaca tahsin, auradut tahsin, setiap habis maghrib, setiap habis subuh, auradut tahsin. Sebagian auradut tahsin itu dari Al-Quran, seperti muawidzatain, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, ayat kursi. Itu kita baca sebagai auradut tahsin untuk jaga diri di waktu petang dan di waktu pagi. Terkadang kita juga memiliki wirid bacaan Al-Quran, seperti misalnya membaca tabarok setiap malam. Karena seseorang, disebutkan dalam hadis, seseorang yang membaca tabarok setiap malam, maka dia akan diselamatkan oleh Allah dari azab kubur. Maka seseorang mewiridkan surat tabarok, membaca surat tabarok setiap malam. Bagaimana hukumnya jika seorang perempuan yang sedang haid kemudian membaca wirid yang berupa ayat Al-Quran? Jawaban, kalau tadi membaca tidak boleh. Sekarang isinya Al-Quran. Yang wirid itu berupa baca Al-Quran. Ini ditandai. Membaca wirid yang berupa ayat Al-Quran dengan niat zikir, bukan dengan niat membaca Al-Quran, itu diperbolehkan bagi seorang perempuan yang sedang haid. Jadi dia masih boleh membaca tahsin, misalnya membaca tabarok tanpa menyentuh Al-Quran, karena itu sudah wiridan dia setiap malam, maka dia tetap masih boleh untuk membacanya dengan niat apa? Zikir, bukan dengan niat membaca Al-Quran. Berarti jika niatnya membaca Al-Quran, ya haram. Tapi jika niatnya zikir, maka tidak haram. Seorang perempuan yang memiliki wirid berupa bacaan ayat kursi, Al-Muawwidzatain, surat Al-Falaq dan An-Nas, surat Al-Ikhlas, Al-Mulk, dan semacamnya, boleh tetap membacanya meskipun sedang haid dengan niat membaca wirid
atau zikir. Nah, dalam mazhab Maliki, ini hal yang lain lagi. Dalam mazhab Maliki, perempuan haid boleh membaca Al-Quran tanpa menyentuhnya, meskipun termasuk dari selain ayat yang biasa dibaca sebagai wirid. Ini mazhab Maliki. Nah, mazhab Maliki. Kalau mazhab Syafi'i, boleh apa tidak? Tidak boleh membaca Al-Quran meskipun tanpa menyentuh, tanpa menyentuh mushaf, tanpa menyentuh Al-Quran, haram dalam mazhab Syafi'i. Nah, tapi kalau seseorang membaca wirid yang berupa bacaan Al-Quran dengan niat zikir atau niat membaca wirid, boleh dalam mazhab Syafi'i. Nah, sekarang mazhab lain, mazhab Maliki. Haid boleh membaca Al-Quran dengan niat baca surat Al-Ma'idah, digunakan untuk wirid. Yang biasa digunakan untuk wirid apa? Ayatul Kursi, kemudian Tabarak, Al-Mulk, kemudian Yasin, kemudian apa lagi? Al-Waqi'ah, itu yang biasa dipakai wirid. Nah, kalau surat-surat yang lain itu sebagian nggak digunakan untuk wirid. Nah, dalam mazhab Maliki, jika seseorang perempuan yang haid membacanya dengan tanpa menyentuh mushaf, maka itu boleh. Dalam mazhab apa? Mazhab Maliki. Kalau dalam mazhab Syafi'i boleh apa tidak? Tidak boleh. Tapi jika ayat Al-Qur'annya itu adalah yang biasa untuk wiritan, dan dia menggunakannya untuk wiritan, dan dia membacanya dengan niat membaca wirid atau membaca zikir, bukan dengan niat membaca Al-Quran, maka itu boleh. Sudah tahu rinciannya? Pertanyaan 12. Bolehkah seorang perempuan yang sedang haid membawa tas yang berisi mushaf dan barang-barang selain mushaf? Kita bawa perempuan, bukan kita, saya enggak. Perempuan misalnya, perempuan yang sedang dia bawa tas, hanya mushaf saja, boleh apa tidak? Tidak boleh. Tasnya besar, ada Al-Quran, ada buku-buku, ada pena, ada misalnya ada alat-alat untuk berhias misalnya. Masuk semuanya ada di dalam satu tas. Bagaimana hukumnya? Apakah boleh? Jawaban. Pada dasarnya diharamkan bagi seorang perempuan yang sedang haid membawa mushaf. Ini hukum dasar. Adapun membawa tas yang berisi mushaf dan barang-barang lain. Jadi selain mushaf ada barang lain di dalam tas itu, maka hukumnya dirinci sebagai berikut. Pertama, jika perempuan tersebut ketika membawa tas yang berisi mushaf dan barang-barang lainnya berniat membawa tas atau membawa barang-barang yang lainnya, tidak berniat membawa mushaf, maka hal itu tidak diharamkan. Jadi niatnya bawa tas atau niatnya bawa barang selain mushaf. Jadi waktu dia bawa tas yang dalamnya itu ada Al-Quran dan selain Al-Quran, dia niatnya membawa yang lain, yang barang selain Quran, maka itu tidak diharamkan. Tetapi jika perempuan tersebut ketika membawa tas yang berisi mushaf dan barang-barang lainnya, dia berniat membawa mushaf, maka perbuatan itu diharamkan. Jadi dilihat berarti di sini apa? Dari niat orang perempuan haid yang membawa tas itu. Jadi kasusnya apa? Dia membawa tas yang di dalam tas itu ada Al-Quran dan barang-barang lainnya. Nah, kemudian hukumnya dirinci.
Jika dia niatnya membawa barang yang lain, bukan niat membawa mushaf, maka itu tidak diharamkan, boleh. Tetapi jika dia berniat membawa mushaf, barangnya yang katut, nah, yang dia niatkan adalah membawa mushaf, sementara barang-barang yang lainnya itu terikut ketika dia membawa tas yang berisi mushaf dan barang-barang tersebut, nah, maka hukumnya adalah haram. Jadi tergantung niatnya. Apakah dia niat membawa mushaf atau tidak? Atau dia niat membawa barang-barang yang juga ada di dalam tas tersebut. Nah, saya kira ini sederhana. Pertanyaan yang berikutnya, nomor 13. Kadang ibu-ibu kan suka bawa tas ya. Apalagi ibu-ibu muda itu kemana-mana bawa tas. Entah padahal nggak ada isinya juga kadang, tetapi biar pantas bawa tas kecil misalnya. Padahal dalamnya nggak ada duitnya, juga nggak ada apa-apanya. Tetapi biar pantas, kemudian mereka kadang bawa tas kemana-mana. Dibuka nggak ada apa-apanya. Kalau di dalamnya ada mushafnya, seperti ini, mushaf saja. Nah, ini pertanyaan 13. Apa hukum sekedar lewat di dalam masjid bagi perempuan yang sedang haid? Kalau tadi yang nggak boleh itu apa? Berdiam diri di dalam masjid. Sekarang dari pintu kiri. Bagaimana hukumnya? Jawaban, pada dasarnya diharamkan bagi seorang perempuan yang sedang haid untuk berdiam diri di dalam masjid. Ini hukum dasar yang tadi sudah kita jelaskan. Haid itu haram. Namun apabila hanya sekedar lewat saja dari satu pintu ke pintu yang lain, maka hukumnya dirinci sebagai berikut. Pertama, rincian yang pertama, tidak diharamkan jika dipastikan aman dari menajisi masjid dengan darah haid. Jika dipastikan ketika dia lewat dari satu pintu ke pintu yang lain, itu nanti darah haidnya tidak berceceran jatuh ke lantai masjid, maka itu boleh. Tetapi jika dikhawatirkan akan menajis masjid, misalnya dia nggak memakai pengaman sehingga boleh, tetapi dirinci apakah dipastikan aman dari menajisi masjid apa enggak. Jika dipastikan aman dari menajisi masjid, maka boleh, nggak masalah, karena itu bukan berdiam diri namanya, karena hanya jalan saja dari satu pintu ke pintu yang lain. Tetapi jika dikhawatirkan nanti akan menetesi lantai masjid dengan darah haid, maka itu hukumnya haram meskipun sekedar lewat saja. Adapun mondar-mandir, mondar-mandir itu dari pintu sana ke sana, balik lagi ke sana, balik lagi ke sana. Ini namanya mondar-mandir. Jadi bukan dia sekali masuk dari kanan keluar dari kiri, tetapi dia masuk dari kanan sampai ke kiri, balik lagi ke kanan. Atau bolak-balik dia seperti itu di dalam masjid, maka itu hukumnya sama dengan berdiam diri di masjid, yaitu haram. Meskipun tidak dikhawatirkan akan menajisi masjid, meskipun aman tadi, dipastikan aman, dia memakai pengaman, nggak akan menetes ke lantai, terus dia muter-muter di masjid, jalan terus, dia memang nggak diam, nggak berhenti, tetapi dia jalan-jalan di dalam masjid, bolak-balik di dalam masjid, mondar-mandir di dalam masjid, maka itu hukumnya sama dengan berdiam diri di dalam masjid, yaitu haram. Masuk masjid dari satu pintu, kemudian keluar masjid dari pintu yang sama,
termasuk mondar-mandir di dalam masjid yang hukumnya haram seperti tadi kita contohkan. Jadi yang hukumnya dirinci tadi apa? Dia masuk dari pintu kanan, keluar dari pintu kiri, sekali tok. Lewat, udah. Itu yang hukumannya hukumnya dirinci menjadi dua. Boleh jika dipastikan aman dari menajisi masjid, haram apabila dikhawatirkan akan menajisi masjid. Tapi jika dia masuk dari pintu kanan sampai di pintu kiri, balik lagi ke kanan. Sehingga dia masuk dari pintu kanan, keluar juga dari pintu kanan. Maka itu sama dengan mondar-mandir, hukumnya seperti berdiam diri di dalam masjid, hukumnya haram. Meskipun dipastikan aman dari menajisi masjid. Bisa difahami? Nah. Hadirin rahimakumullah. Nah, kita lanjutkan kembali. Pertanyaan yang ke-14. Bolehkah seorang perempuan yang sedang haid menyentuh kitab tafsir Al-Quran? Nah, bukan menyentuh Al-Quran, mushaf yang murni, yang kita biasa baca, murni isinya Al-Quran, tetapi ini menyentuh kitab tafsir Al-Quran. Bagaimana hukumnya? Apakah boleh? Apa tidak boleh? Jawaban. Pada dasarnya seorang perempuan yang sedang haid diharamkan untuk menyentuh mushaf. Ini hukum dasarnya. Seperti yang tadi sudah kita jelaskan dalilnya. Pada dasarnya tidak boleh, la yamussu al-Qur'ana illa tahirun. Nah, ya tidak boleh menyentuh Al-Quran kecuali orang yang suci. Ini hukum dasarnya. Namun jika yang disentuh adalah kitab tafsir, maka hukumnya dirinci sebagai berikut. Ada rincian. Pertama, jika Al-Quran dan tafsirnya dipisah. Perhatikan, jika Al-Quran dan tafsirnya dipisah. Misalnya Qurannya di atas, misalnya tafsir surat Al-Fatihah. Ayatnya di atas ditulis Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian di bawahnya baru ada tafsirnya. Itu namanya dipisah. Atau ayatnya di pinggir, Alhamdulillahirabbil alamin dan seterusnya. Kemudian tafsirnya di tengah. Atau Al-Qur'annya di tengah, tafsirnya di pinggir. Macam-macam kan modelnya, tafsir itu bermacam-macam. Ini rincian pertama, jika Al-Quran dan tafsirnya dipisah. Misalnya Al-Qurannya di tengah dan tafsirnya di pinggir. Atau Al-Qurannya di atas dan tafsirnya di bawah. Maka hukumnya seperti Al-Quran murni. Sehingga haram untuk disentuh oleh perempuan yang sedang haid meskipun tafsirnya lebih banyak. Meskipun tafsirnya lebih banyak. Misalnya di atas Al-Qur'annya 2 baris. Di bawahnya tafsirnya sampai 50 baris. Nanti dibalik lagi ada Qur'annya di atas 2 baris. Ke bawahnya tafsirnya ada 50 baris misalnya. Kan tafsirnya lebih banyak dari Al-Qur'annya. Kalau dipisah seperti itu, maka hukumnya seperti Al-Quran murni. Hukumnya adalah haram untuk disentuh oleh perempuan yang sedang haid. Nah, pada umumnya sekarang kitab-kitab tafsir seperti itu. Pada umumnya. Nah, pada umumnya seperti itu, dipisah antara tafsir dengan Al-Qur'annya. Alasannya kan biar mudah, kalau mau baca Quran juga bisa. Alasannya seperti itu, sehingga
dipisah antara tafsir dengan Al-Quran. Jika kayak begitu, maka hukumnya itu adalah Al-Quran, itu adalah mushaf. Sehingga haram bagi perempuan yang haid untuk menyentuhnya. Nah, itu. Kemudian yang kedua, jika Al-Quran dan tafsirnya bercampur, tidak dipisahkan, maka hukumnya sebagai berikut. Nah, seperti misalnya tafsirul jalalain, alhamdu, kemudian ada tafsirnya, lillahi, kemudian ada tafsirnya, rabbi, ada tafsirnya, al-alamin, ada tafsirnya. Jadi dia campur antara Al-Quran dan tafsirnya. Paham? Bisa membedakan? Kalau kalian membaca tafsirul jalalain, maka di situ disebutkan misalnya alhamdu as-sana'u bil lisan, misalnya ya. Bukan tafsir jalalain, ini kita buat alhamdu ay as-sana'u bil lisan 'alal jamilil ikhtiyari lillahi ismun lidzati, misalnya al-muqaddas, rabbil alamin ay malikil alamin, al-alam kullu ma siwallah, misalnya. Itu dicampur begitu antara tafsir dan Al-Qur'annya. Maka bagaimana hukum menyentuhnya? Dirinci menjadi dua. Pertama, boleh disentuh oleh perempuan yang sedang haid jika tafsirnya lebih banyak dari Al-Qur'annya. Jadi tafsirnya lebih banyak dari Al-Qur'annya, maka boleh disentuh. Haram disentuh oleh perempuan yang sedang haid jika Al-Qur'annya lebih banyak dari tafsirnya. Nah, jadi kalau ada maka tetap ini dihapus ya. Jadi haram disentuh itu sudah cukup. Haram disentuh oleh perempuan yang sedang haid jika Al-Qur'annya lebih banyak dari tafsirnya. Titik. Maka tetap itu dihapus. Bisa difahami? Jadi yang dihitung mana yang lebih banyak Al-Quran dan tafsirnya itu yang mana? Apabila Al-Quran dan tafsirnya itu bercampur, tidak terpisah. Itu baru dilihat apakah lebih banyak tafsirnya atau lebih banyak Qurannya. Tapi jika Al-Quran dan tafsirnya itu dipisah, maka nggak dilihat apakah lebih banyak tafsirnya atau lebih banyak Qurannya. Meskipun banyak tafsirnya, tetap hukumnya Al-Quran. Tetap hukumnya mushaf, haram untuk disentuh. Maka kebanyakan kitab tafsir sekarang itu nggak boleh disentuh. Haram untuk disentuh oleh perempuan yang sedang haid. Bisa difahami. Kebanyakan termasuk Yasin, buku Yasin, itu Yasinnya sendiri. Baru kemudian ada terjemahnya. Bukan bercampur antara Quran dengan terjemahnya, tetapi Yasinnya sendiri, kemudian terjemahnya sendiri. Maka yang kayak begitu berarti hukumnya adalah sama dengan mushaf, haram bagi perempuan yang haid untuk menyentuhnya. Hadirin rahimakumullah. Satu lagi agar pas. Bolehkah bagi seorang perempuan yang sedang haid menyentuh mushaf karena khawatir akan terkena najis? Perempuan sedang haid, tiba-tiba ada mushaf jatuh. Kalau enggak segera kamu sentuh, kamu selamatkan, maka akan kena najis mushaf itu. Bolehkah perempuan itu dalam kondisi seperti itu kemudian dia menyentuh mushaf? Jawaban, pada dasarnya seorang perempuan yang sedang haid diharamkan menyentuh mushaf. Baik tulisannya, pinggirannya, kertasnya, covernya, maupun sesuatu yang bersambung dengannya. Jadi menyentuh mushaf itu bukan hanya tulisannya saja, tetapi meskipun covernya begini, nggak boleh. Meskipun pinggirnya, meskipun ininya, meskipun sininya, nggak boleh. Semua yang
yang bersambung dengan mushaf, maka itu adalah hukumnya mushaf haram untuk disentuh bagi perempuan yang haid. Itu hukum dasarnya. Namun dalam kondisi darurat diperbolehkan baginya untuk menyentuh dan membawa mushaf. Yaitu misalnya ketika takut mushaf akan terkena najis, terbakar atau tenggelam, dan takut mushaf akan jatuh di tangan orang kafir. Nah, ini keadaan-keadaan darurat. Mau kena najis, jatuh ke tempat yang kotor, mau jatuh ke sungai, nanti kalau nggak segera diangkat, dia akan tenggelam dan kamu kehilangan mushaf misalnya. Maka di sini dalam keadaan darurat seperti itu diperbolehkan bagi perempuan yang haid untuk menyentuh dan membawa mushaf. Dengan segera dia meletakkannya di tempat yang layak. Perhatian, bagi seorang anak kecil yang sudah mumayyiz diperbolehkan untuk menyentuh dan membawa mushaf untuk tujuan belajar. Yang sudah mumayyiz ya. Yang sudah mumayyiz, artinya dia sudah memahami pembicaraan dan bisa menjawab pertanyaan sederhana. Ini karena sulitnya menjaga kelanggengan kesuciannya. Karena anak kecil dia sulit untuk menjaga kesucian. Jika anak tersebut belum mumayyiz, maka kita jangan membiarkannya menyentuh dan membawa mushaf. Ada anak umur 1 tahun, 2 tahun, kok dia menyentuh mushaf atau membawa mushaf, maka kita jangan biarkan, kita larang, jangan disentuh, jangan dibawa. Itu kalau anak kecil 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, yang dia belum mumayyiz, maka nggak boleh sama sekali dia untuk menyentuh mushaf, karena dia jelas berhadas. Kemudian yang kedua, itu bisa membahayakan terhadap mushaf itu, dia bisa membuangnya, dia bisa menjadikannya untuk main-main dan seterusnya. Artinya tidak ada penghormatan terhadap Al-Quran. Di samping itu, anak kecil yang belum mumayyiz kalau dia wudhu juga belum sah wudhunya. Tapi kalau sudah mumayyiz, diperbolehkan baginya untuk membawa dan menyentuh mushaf dengan tujuan belajar. Jika dia berhadas, di sini dia diperbolehkan jika tujuannya adalah untuk belajar. Jika anak tersebut belum mumayyiz, sudah tadi, selain tujuan belajar Al-Quran, tidak boleh bagi anak kecil yang berhadas untuk menyentuh mushaf. Maka nggak boleh bagi orang tua memerintahkan anak kecil untuk mengambilkan mushaf untuk bapak atau ibunya. Nggak boleh bapaknya misalnya mengatakan kepada anaknya yang sudah mumayyiz tapi dia berhadas, misalnya dia mengatakan, nak, tolong ambilkan mushaf, bapak mau baca Quran misalnya. Atau ibunya mengatakan kepada anaknya sudah mumayyiz tapi sudah batal wudhunya, misalnya ibu mau baca Quran, itu nggak boleh. Nah, yang boleh apabila si anak itu memegangnya dalam keadaan berhadas kecil, dia memegangnya, menyentuhnya, tujuannya si anak kecil itu kadang main-main dengan mushaf. Kadang dia bawa mushaf ke sana kemari padahal dia tidak memiliki wudhu, dan apalagi dia belum mumayyiz, jelas dia tidak memiliki atau tidak suci dari hadas kecil. Nah, saya kira sampai di sini kajian kita pada malam hari ini. Semoga bermanfaat. Silahkan jika nanti ada pertanyaan untuk ditanyakan seputar apa yang sudah kita bahas pada malam hari ini. Semoga bermanfaat, semoga kita bisa istiqamah dalam mengaji buku ini sampai dengan akhir. Barakallahu fikum, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim.
Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat.